Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Putri Handayani. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan RPP yang telah saya rancang atau saya buat dengan menggunakan konsep model pembelajaran blended learning. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya langsung presentasikan. Yang pertama terkait modul pembelajaran yang akan diajarkan adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema atau judulnya tata cara penyelenggaraan jenazah dengan subbab memandikan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ini saya menggunakan formula atau rumus tujuan pembelajaran di mana ada subjeknya, kemudian ada kata kerja, kemudian ada topik dan bidang serta kriteria. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa ada 3. Yang pertama, siswa mampu untuk menjelaskan pengertian tata cara memandikan jenazah dengan tepat. Nah, untuk kompetensinya menjelaskan pengertian tata cara memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, siswa mampu untuk menganalisis syarat-syarat orang dan tata cara dalam memandikan jenazah dengan benar. Kemudian untuk kompetensinya menganalisis syarat dan tata cara memandikan jenazah. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu untuk memperagakan tata cara memandikan jenazah dengan benar. Untuk kompetensinya adalah memperagakan tata cara memandikan jenazah. Kemudian untuk profil murid, untuk keadaan murid akan dilihat dari 3 aspek, yaitu secara kognitif, kemudian secara biologis, dan secara sosial emosional. Nah, akan dijelaskan secara terperinci. Kemudian RPP ini secara umumnya secara khusus akan dibuat untuk siswa kelas 11 Madrasah Aliyah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang. Dengan 13 diantaranya adalah siswa perempuan dan 7 lainnya adalah siswa laki-laki. Kemudian untuk karakteristiknya yang pertama, secara kognitif, siswa yang diajar itu mempunyai kemampuan kognitif yang bisa dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 20 orang siswa, 15 siswa diantaranya memiliki kemampuan kognitif yang tinggi, di mana mereka dapat menangkap setiap materi yang diajarkan, dapat menyimak dengan baik. Kemudian untuk 3 siswa lainnya itu memiliki kemampuan kognitif yang sedang, dan 2 siswa lainnya itu memiliki kemampuan kognitif yang rendah. Kemudian untuk secara biologis, dari 20 orang siswa untuk keadaan biologisnya mayoritas bisa dikatakan memiliki pertumbuhan secara fisik yang sehat. Hal tersebut dapat dilihat dengan berat badan, kemudian tinggi badannya juga dikatakan normal. Terus untuk penglihatan dan juga panca indera bisa dikatakan juga normal, meskipun ada beberapa siswa yang masih ada yang menggunakan kacamata, jadi bisa dikatakan kurang normal penglihatannya. Nah, untuk pendengaran juga bisa dikatakan baik atau normal gitu. Kemudian untuk secara sosio-emosional, karakteristik siswa yang diajar adalah memiliki kemampuan sosio-emosional yang bisa dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan kemampuan mereka beradaptasi, berinteraksi, bersosialisasi dengan guru, dengan teman-teman sekelompoknya, ataupun nanti dengan teman-teman berada di luar kelas. Jadi mereka mampu untuk bersosialisasi seperti itu. Nah, dari 20 orang siswa, ada 2 orang siswa yang pendiam. Kemudian dapat dilihat dari ketika mereka presentasi, diskusi, demonstrasi, mereka kurang berpartisipasi aktif gitu karena malu tadi. Kemudian untuk bukti dan asesmen pembelajaran, ada beberapa bentuk asesmen yang akan digunakan. Yang pertama untuk asesmen sumatif, di mana produk apa sih yang hendak atau ingin dicapai, yang akan dicapai oleh siswa, yaitu siswa nanti akan memperagakan tata cara memandikan jenazah dengan langkah-langkah yang sesuai dengan anjuran Islam. Jadi nanti mereka akan presentasi gitu. Nah, untuk bentuk evaluasinya adalah rubrik penilaian. Kemudian untuk formatif, asesmen formatifnya atau penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, siswa mengerjakan soal latihan tentang tata cara memandikan jenazah. Nah, ini menggunakan bentuk evaluasi adalah pedoman penskoran. Kemudian untuk formatif yang kedua adalah siswa membuat mind mapping dari video tata cara memandikan jenazah yang telah ditonton. Jadi nanti akan ditampilkan video YouTube.
Jadi mereka menyaksikan bersama. Jadi nanti setelah menonton video mereka akan membuat mind mapping. Nah, bentuk evaluasinya adalah rubrik penilaian. Kemudian setelah mereka membuat mind mapping ya, untuk formatif ketiganya, mereka akan mempresentasikan mind mapping yang telah mereka buat bersama teman sekelompoknya di depan kelas. Nah, untuk evaluasinya bentuk rubrik presentasi. Kemudian untuk diagnostik ya, asesmen diagnostik atau mendiagnosa kemampuan awal mereka. Nah, siswa akan mengerjakan soal pretest dengan bentuk diskusi singkat yang akan didampingi oleh guru menggunakan aplikasi Padlet. Nah, bentuk evaluasinya adalah rubrik penilaian. Kemudian masuk kepada materi belajar. Ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama itu tentang konsep tata cara penyelenggaraan jenazah. Nah, aktivitasnya pada topik ini siswa mengerjakan soal pretest dengan diskusi singkat tentang ketentuan penyelenggaraan jenazah. Ini termasuk kepada model pembelajaran sinkronus, di mana nanti ada diskusi singkat menggunakan aplikasi Padlet, tetapi tetap didampingi oleh guru. Nah, untuk media yang digunakan adalah Padlet selama 15 menit durasinya. Kemudian untuk aktivitas yang kedua, guru akan menjelaskan tentang ketentuan penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Nah, jadi di sini termasuk kepada pelajaran sinkronus karena ada tatap muka secara langsung antara guru dan juga siswa gitu. Nah, untuk media yang digunakan adalah Google Jamboard. Jadi ada PPT yang akan ditampilkan, kemudian akan dijelaskan oleh guru, siswa di sini menyimak gitu. Ya, ini akan berlangsung selama 15 menit. Kemudian untuk aktivitas yang ketiga, siswa diminta untuk berdiskusi bersama guru untuk membahas materi yang telah diajarkan oleh guru. Di sini termasuk kepada model pembelajaran sinkronus, di mana ada tatap muka secara langsung antara guru dengan siswanya dengan komunikasi dua arah gitu. Jadi untuk medianya tetap menggunakan Google Jamboard selama 10 menit durasinya. Kemudian untuk topik pembelajaran yang kedua, menganalisis tata cara memandikan jenazah. Nah, aktivitasnya yang pertama, siswa diminta untuk menonton video terkait tata cara memandikan jenazah dari media YouTube. Jadi nanti YouTube-nya akan ditampilkan bersama ya di depan kelas, nanti mereka menonton bareng-bareng. Kemudian ini termasuk kepada model pembelajaran asinkronus, di mana video mereka menonton tata cara memandikan jenazah secara mandiri. Nah, untuk medianya adalah YouTube, durasi waktunya 5 menit saja. Kemudian untuk aktivitas yang kedua untuk topik ini adalah guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan guru meminta siswa untuk mengidentifikasi beberapa poin penting yang didapatkan setelah menonton video. Jadi nanti mereka ini ya, untuk aktivitas ini termasuk pada model belajar sinkronus dan juga asinkronus, karena untuk sinkronusnya salah satu kelompok nanti akan diberikan oleh guru secara bergantian. Kemudian untuk asinkronusnya, siswa bekerja sama secara mandiri untuk dengan kelompoknya masing-masing, dalam artian kelompok yang tidak bersama guru dalam memberikan arahan, mereka akan bekerja secara mandiri gitu. Nah, ini untuk medianya menggunakan YouTube, durasi waktunya selama 20 menit. Kemudian untuk topik pembelajaran yang ketiga adalah memperagakan tata cara memandikan jenazah. Nah, aktivitasnya dalam topik ini adalah siswa memperagakan tata cara memandikan jenazah yang akan didampingi oleh guru. Nah, ini termasuk pada model pembelajaran sinkronus karena siswa dan juga guru nanti akan memperagakan secara bersama tata cara memandikan jenazah di depan kelas. Nah, ini durasi waktunya cukup lama karena mempraktekkan, yaitu selama 35 menit. Kemudian untuk aktivitas yang ke-7 ya, aktivitas selanjutnya dalam topik ini adalah siswa mengerjakan latihan bersama dengan teman sekelompoknya secara mandiri terkait tata cara memandikan jenazah. Nah, ini termasuk kepada model pembelajaran asinkronus karena bentuk latihan yang diberikan berupa pembuatan mind mapping sederhana gitu, dalam bentuk HVS. Nah, ini untuk media atau mode yang digunakan adalah buku bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti terbitan Kemendikbud tahun 2017 dengan durasi waktu 15 menit saja. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya, siswa akan mempresentasikan hasil mind mapping tadi ya yang telah mereka buat, kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, ini termasuk kepada model pembelajaran sinkronis karena siswa bersama teman sekelompoknya mempresentasikan hasil mind mapping. Nah, itu kan juga diperhatikan atau didampingi oleh guru. Nah, ini berlangsung waktunya 15 menit. Kemudian untuk aktivitas belajar terakhir, siswa akan mengerjakan soal latihan tentang tata cara memandikan jenazah. Nah, ini termasuk kepada model pembelajaran asinkronus karena latihan soal ini akan dikerjakan secara mandiri oleh siswa di rumahnya masing-masing dalam
waktu selama 3 hari ya menggunakan medianya Quizizz. Tuh, kemudian untuk referensi belajar yang digunakan ada 6. Yang pertama, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tahun 2017 terbitan Kemendikbud. Kemudian ada e-book Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti khusus untuk SMA dan SMK. Kemudian ada dari YouTube ya tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian ada dari Google Jamboard berupa PPT ya. Kemudian Quizizz untuk kuisnya nanti ya, soal latihan yang akan dikerjakan siswa di rumah. Kemudian ada Padlet juga gitu. Jadi itulah RPP yang telah saya rancang. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.